Pemirsa, sehari sebelumnya kuasa hukum Lisa Mariana mengajukan bukti rekaman video call dan percakapan antara RK dan Lisa dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Namun majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Meski hasil tes DNA Barreskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis antara keduanya, namun proses hukum tetap berlanjut. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Lisa menyerahkan 6 bukti tambahan, dimulai dari rekaman video call dan tangkapan layar percakapan antara RK dan Lisa. Sayangnya, majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Bukti dimana memang itu hasil dari percakapan, namun ada perubahan sedikit yang harus kami perbaiki. Jadi pada hari ini agenda bukti akhirnya ditunda ke minggu depan. Itu hasil dari percakapan, ada beberapa penggalan video yang kita screenshot dan atau gambar yang membuktikan bahwa memang benar adanya terjadinya percakapan antara tergugat dan penggugat pada saat itu. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi semua bukti yang diajukan dan akan menyerahkan bukti tandingan di persidangan. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting kan bahwa mereka harus menyampaikan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti-buktinya valid, kuat, ya silakan saja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kami juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan berikutnya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat nanti. Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih belum usai. RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik. Sementara Lisa menggugat perdata RK atas dugaan perselingkuhan terhadap dirinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Jandika, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengungkapan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dinilai masih jalan di tempat. Pihak keluarga bersama penasihat hukum ADP kembali mendatangi Mabes Polri untuk mempertanyakan kelanjutan kematian sang diplomat muda yang diduga janggal. Pengungkapan kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dinilai masih jalan di tempat. Pihak keluarga bersama penasihat hukum ADP kembali mendatangi Mabes Polri. 3 penasihat hukum keluarga ADP Nikolai Aprilindo, Dwi Librianto, dan Martin Simanjuntak mendatangi Barreskrim Polri. Mereka menilai pengusutan kasus kematian sang diplomat muda belum ada kemajuan, padahal sejumlah kejanggalan bisa didalami. Pihak keluarga berkeyakinan ada keterlibatan pihak lain dalam kasus kematian ADP yang bisa diselidiki lebih lanjut. Pihak penasihat hukum menyatakan siap untuk membantu memberikan petunjuk agar kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Mereka juga berharap kematian ADP tidak menjadi kasus dark number alias kasus kejahatan yang gelap atau tersembunyi dari penegak hukum. Ya, penasihat hukum keluarga Arya Daru menyambangi Mabes Polri. Apakah kasus kematian Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda yang tewas di kamar kosnya, akan dibuka kembali? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Martin Simanjuntak. Selamat sore, Pak Martin. Selamat sore, Pak David. Baik, Pak Martin, apa maksud kedatangan Anda dan teman-teman sebagai penasihat hukum keluarga ADP ke Mabes Polri? Ya, terima kasih, Pak David. Jadi kami mewakili keluarga ya dalam hal ini yang ditinggal oleh Arya Daru ya untuk follow up ataupun menindaklanjuti surat yang telah kami kirimkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan juga kepada Kabar Eskrim. Kami meminta agar penanganan kasus dari kematian Arya Daru ini dapat ditindaklanjuti. Karena Pak David, sampai dengan saat ini ya keluarga itu belum mendapatkan update apakah kasus ini dilanjutkan atau tidak, ya. Begitu. Baik, artinya kasus ini inginnya dibuka kembali begitu ya? Bukan dibuka kembali. Kasus ini belum pernah ditutup. Bahkan belum pernah ditutup. Baik. Kalau kasus ini ditutup, tentunya keluarga korban selaku ahli waris wajib diberitahukan. Nah, karena memang belum ada pemberitahuan bahwa kasus ini ditutup, ya, maka kasus ini ya penyelidikannya masih
berlanjut. Ya, begitu Pak David. Dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Polisi kan manusia, bukan robot. Anggota kita yang luka bakarnya sampai lebih dari 30%. Ada anggota kita yang kepalanya bocor, robek semuanya. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Kami ingin mendapatkan nanti informasi terkait polanya seperti apa. Data aduan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM, itu pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM kan memang kepolisian. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Tersaji lugas Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines.